Bab 25 itu reaksi fluida partikel. Ini bab 25 tentang kinetikanya, kemudian bab 26 adalah tentang desainnya. Desain untuk reaktor fluida partikel. Kemudian baru masuk di bab 18. Bab 18 itu reaksi menggunakan katalis padat. Bab 18 saya taruh di terakhir, jadi nanti sisa waktunya itu biar kalau masih banyak, jadi saya lebih detail di bab 18. Seperti itu. Permisi. Sekarang saya masuk. Ya. Tadi saya Sahira, Bu. Ya. Tadi ada kendala jaringan, jadi baru masuk. Oh ya, oke. Ya, makasih Bu. Maaf. Ya, jadi nanti ujiannya yang kelas yang baru datang ini ya, yang Ayu dan teman-teman itu Jumat malam jam 7 ya. Kemudian Widya juga ikut di Jumat malam jam 7 ya. Ya, nanti saya diingatkan untuk itu linknya kalau misalnya saya lupa. Oke. Saya masuk di bab sekarang masuk di bab itu bab 17. Jadi bab 17 ini dikit ya, jadi nggak terlalu lama, jadi langsung kita latihan dengan latihannya nanti. Nah, saya carikan bab 17. Matikan WA dulu biar nggak bangkling. Permisi Bu Arin. Ya. Saya izin rekord ya Bu ya. Ya, monggo. Baik. Nah, saya sambil juga merekod. Jadi di sini adalah pengenalan tentang reaksi heterogen. Bagian kedua buku ini jadi membahas tentang kinetika dan desain reaktor kimia untuk sistem heterogen. Jadi tadi ada berbagai macam tipe ya sistem heterogen yang dibahas di bab 23, kemudian bab 24, 25, 25, 26, 1, kemudian bab 18. Kemudian masing-masing bab itu mempertimbangkan sistem yang berbeda. Ya, jadi saya nggak membahas urut pun nggak masalah. Kemudian untuk sistem yang heterogen ini ada dua faktor yang harus diperhitungkan. Nah, jadi dia tidak seperti yang di sistem homogen. Yang pertama adalah persamaan kecepatannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pola kontak untuk sistem dua fase. Ini ada komplikasi persamaan kecepatan. Karena lebih dari satu fase yang ada, maka gerakan material dari satu fase ke fase yang lain harus dipertimbangkan di dalam persamaan kecepatan. Sehingga persamaan kecepatan pada umumnya akan melibatkan perpindahan massa dan juga persamaan kinetiknya. Nah, di sini ada contoh yang sederhana. Misalnya example 17.1, pembakaran partikel karbon di udara. Jadi di sini ditanyakan berapa banyak langkah tahapan yang terlibat. Kinetiknya ada C plus O2 menjadi CO2 dan mengabaikan pembentukan dari CO. Dari gambar E17.1 kita melihat ada dua tahapan yang tahapan tersebut dianggap series ya yang terlibat, yaitu perpindahan massa oksigen ke permukaan, kemudian baru diikuti reaksi pada permukaan partikel. Jadi ini O2, kemudian nanti ada juga perpindahan CO2 yang setelah hasil terbentuk ya, jadi seperti ini. O2 dia pindah ke permukaan padatannya, C itu, kemudian setelah bereaksi nanti menghasilkan CO2 dia lepas.
example 17.2 fermentasi aerobik. Jadi Anda disuruh berapa banyak step yang terlibat ketika gelembung udara yang melalui tangki likuida, di mana dalam tangki likuida itu ada mikroba yang terdispersi. Kemudian nanti gelembung udara itu akan diambil oleh mikroba untuk menghasilkan material produk. Nah, jadi dari gambar E17.2 kita akan melihat ada 7 tahanan yang akan terlibat. Dan dari 7 itu hanya 1 yang melibatkan reaksi. Nah, jadi berapa banyak nanti yang akan dipilih tergantung pada situasinya ya. Nah ini. Jadi ini adalah gelembung udara. Nanti gelembung udara itu ada melewati 1. Ini 1 itu berarti film gas. Kemudian yang 2 itu sini nggak kelihatan interface-nya. Kemudian melewati film liquidnya ya. Kemudian nanti di bagian badan liquidnya ini, kemudian dia ke film liquidnya, kemudian baru ke mikrobanya, baru nanti terjadi reaksi. Untuk mendapatkan persamaan kecepatan secara keseluruhan, maka di sini kita akan menuliskan tahapan kecepatan masing-masing. Ya, jadi masing-masing tahapan itu ada lajunya dengan basis yang sama. Misalnya basisnya itu ada macam-macam. Di sini ada berdasarkan satuan permukaan partikel, kemudian satuan volume fermenter, kemudian satuan volume dari sel. Jadi tiap yang beda itu nanti akan ada tandanya juga beda. Misalnya di sini min RA. Min RA sama dengan min /V dan A dt. Mol A yang bereaksi per volume reaktor per waktu. Min RA aksen sama dengan min /V dan A per dt. Mol A yang bereaksi per massa padatan per waktu. Atau min RA double aksen. Min /S luasan interfasial mol yang bereaksi per waktu, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita memasukkan mol A yang bereaksi per waktu, jadi DNA-nya kita pindah ya ke sebelah kiri, maka ini akan menjadi min RA kalikan V sama dengan min RA aksen kalikan W sama dengan min RA double aksen kalikan S. Atau ini adalah perbandingan antara RA dengan RA aksen, RA double aksen dengan RA aksen dengan RA double aksen, seperti itu. Jadi bisa W per V, kemudian V per S atau S per W. Dan jika tahapan tersebut dalam series seperti contoh di 17.1, 17.2, dan biasanya contoh-contohnya itu enggak dalam series ya, jarang yang dalam paralel, maka R overall, jadi laju overallnya itu sama dengan R1, sama dengan R2, sama dengan R3. Jadi laju tiap tahap itu sama. Dan jika mereka berada dalam paralel tahapannya itu, maka R overall adalah R1 plus R2. Tetapi di sini akan dipertimbangkan bahwa tahapannya itu dalam series. Pada umumnya jika semua tahapan linear di dalam konsentrasinya, jadi konsentrasinya linear, maka ini mudah untuk mengcombine laju. Jadi laju perpindahan massa dan laju dari kinetikanya nanti kita akan mudah mengcombine-nya. Tetapi jika tahapan tersebut non-linear, maka kita akan mendapatkan messy overall expression. Jadi ini yang messy artinya tidak beraturan ya. Oleh karena itu, Anda harus mencoba membypass tahapan non-linear ini di dalam satu dari berbagai cara. Misalnya contohnya yaitu pendekatan untuk kurva RA versus CA dengan
orde 1. Ini adalah prosedur yang sangat bermanfaat. Kemudian yang lain yaitu mengkombinasi ya. Jadi kita menggabungkan kecepatan di mana kita tidak tahu konsentrasi kondisi intermediate ya. Sehingga konsentrasi yang tidak diketahui itu kita hilangkan, kita eliminasi. Example 17.3 menunjukkan contoh ini. Ini. Laju overall untuk proses linear. Di sini A yang encer itu berdifusi melalui film stagnan. Difusi A yang encer melalui film stagnan, kemudian ke permukaan padatan ya yang mengandung B. Jadi di sini ada padatan yang mengandung B. Kemudian nanti di dalam B ini akan terjadi reaksi untuk menghasilkan R, di mana R ini akan berdifusi kembali ke dalam liquid, badan liquid. Maka Anda disuruh untuk develop ya, membangun persamaan kecepatan overall untuk reaksi L per S-nya. A dalam fase, jadi harus dituliskan fasenya. A yang liquid akan bereaksi dengan B yang padat, kemudian akan menjadi R yang liquid ya. Nah, jadi nanti A itu akan berdifusi, kemudian dia akan menuju ke B. Nah, ini kita akan melihat ini. Jadi sini ada CaL, kemudian ketika dia nempel di B, konsentrasinya menjadi CaS. CaS ini tidak bisa diukur dalam faktanya kalau Anda eksperimen. Yang bisa diukur hanya CaL. Maka kita akan menuliskan ini adalah laju difusinya ya. Laju difusinya itu min RA1 double aksen sama dengan seper S DNA dt. Itu sama dengan min D per delta X CaL min CaS. Sama dengan KL CaL min CaS. Nah, CaS ini nanti tidak bisa diukur sehingga kita harus mengeliminasi. KL ini koefisien difusinya, koefisien perpindahan masanya. Ibu mau masih ngajar. Aku masih ngajar, Ibu masih ngajar. Reaksinya adalah orde 1 terhadap A. Main itu. Reaksinya adalah orde 1 terhadap A. Sehingga kita akan mempunyai pada basis yang sama ya, berdasarkan unit satuan permukaannya. Min RA double aksen sama dengan seper S dan A per DT K double aksen CA. Nah, sehingga nanti kita bisa menggabungkan pada steady state laju alir ke permukaan sama dengan laju reaksi pada permukaan. Jadi sama lajunya. RA1 double aksen sama dengan RA2 double aksen. Kan dari persamaan 1 dan 2, maka digabungkan K2 CaS sama dengan KL kalikan CaL min CaS. Sehingga sini kita punya hubungannya CaS seperti ini. KL per KL plus K double aksen CaL. Kemudian kita akan menggantikan yang CaS itu. Jadi yang CaS di sini akan digantikan. Sehingga nanti dengan menggantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2, kemudian menghilangkan CaS yang tidak dapat diukur akan memberikan persamaan ini. Sama dengan min 1 per KL plus 1 per K double aksen CaL. Ini kalau saya jadikan 1 dinamakan min K overall CaL. Jadi nanti misalnya Anda, aku mau skripsiku mencari koefisien perpindahan massa, itu lab yang tepat itu adalah di lab perpindahan massa, yang kalapnya adalah Pak Ali ya kalau nggak salah. Jadi komentarnya, hasil ini menunjukkan bahwa seper KL dan seper K double aksen itu adalah tahanan ya. Nah, kemudian tahanannya itu dijumlahkan. Itu kan kalau kita belajar tentang series ya, misalnya ada tahapan series, tahanan series maka dijumlahkan akan seperti ini. Sehingga menghasilkan
ini adalah laju overall-nya seperti ini. Kemudian ini adalah example 17.4, laju overall, laju keseluruhan untuk proses yang linear. Sekarang kita mengulangi contoh yang 17.3 dengan satu perubahan. Misalnya yang saya ubah adalah reaksinya adalah order 2. Sehingga RA2 double aksen sama dengan min K double aksen CA2 kuadrat. CA kuadrat. Nah, dengan mengkombinasi tahapan reaksi untuk menghilangkan CAS, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Nanti di latihannya Anda disuruh menjabarkan kenapa kok bisa jadi seperti ini. Ini adalah pola kontaknya. Jadi ada banyak cara ketika dua fase itu dapat kontaknya, di mana tiap persamaan desain akan unik. Di sini tidak dibahas secara detail masalah pola kontak. Nah, ini cuma dikasih tahu seperti ini bahwa saya juga belum tahu realnya tuh kayak apa. Misalnya kalau yang plug udah jelas ya, kalau plug dengan plug. Kalau plug dengan mix flow, kalau satunya plug, kemudian satunya mix, pola alirnya. Ini adalah contoh-contoh untuk pola alir untuk menggabungkan dua fase. Kemudian, jadi memang di bab ini, bentar. Jadi di bab 17 ini penjelasannya singkat, jadi Anda langsung mengerjakan, kemudian langsung mempresentasikan nanti hasil dari pekerjaan saudara. Reaktan gas A berdifusi melalui film gas dan bereaksi pada permukaan padatan sesuai dengan kecepatan order 1 reversible, di mana CAE adalah konsentrasi A yang berkesetimbangan dengan permukaan padatan. Anda disuruh develop ya, mengembangkan sebuah persamaan kecepatan yang menghitung keduanya, perpindahan massa dan laju reaksi. Kemudian 17.2, example 17.4 memberikan pernyataan kecepatan untuk perpindahan massa film yang diikuti oleh kinetika order 2. Anda disuruh menurunkan, ya, sehingga yang contoh yang tadi 17.4 itu benar apa tidak, gimana caranya. Kemudian yang nomor 3 adalah di dalam reaktor selare, di sini ada reaktan A yang murni, ini digelembungkan melalui liquid yang mengandung partikel katalis tersuspensi. Ya. Anda disuruh membuat persamaan kecepatannya. Jadi ini adalah seperti ini. Jadi kalau kita mau hitung persamaan tahanannya, ini ada berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian ada reaksinya. Anda disuruh menurunkan persamaannya. Monggo, sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti ada yang maju untuk menjelaskan. Nah, enaknya dibagi ya. Nah, ini ada berapa orang? Bentar, saya bagi ya. Ada 33, kemudian soalnya itu ada 3. Ya, soalnya ada 3. Maka 33 bagi 3, 11 ya. Jadi 1 sampai 11 mengerjakan 17.1 gitu ya. Kemudian 12 nanti sampai tambah 11 berapa? Itu 17.2, sisanya ada 17.3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, Andrew. Ada yang mau ditanyakan, Andrew? Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Izin Ya. bertanya. Untuk yang example 17.1 itu kenapa formation of CO diabaikan ya, Bu? Ya, itu batasan soal memang. Dia mau mintanya hanya fokus pada C plus O2 aja. C plus O2 menjadi CO2. Oh ya, baik, Bu. Ya. Makasih, Bu. Monggo ya dikerjakan dulu ya.
Mohon maaf Bu. Ya, Ya, Bu. Untuk urutannya 1 sampai 11 itu maksudnya gimana ya Bu ya? kan ini kan ada 33 anak ya di sini, ada 3 soal. Berarti kan 33 bagi 3 kan 11. Berarti ngikut urutan yang ada di Zoom ini ya Bu ya? Ya, ngikut yang urutan di anu aja nggak apa-apa. Urutan di absen biar gak bingung ya. Urutan di Zoom kan nggak susah diurut ya. 17.1 jadi absen 1 sampai 11. Kemudian absen 12 sampai berapa nih tambah 11? 12 sampai 11. Nah, kemudian sisanya itu berarti anak yang baru ikut yang itu 17.3. Ayo dan kawan-kawan ikut yang 17.3, dianggap urutan terakhir. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silakan dikerjakan dulu.